Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jemaah sholat Jumat, semoga semua kita hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat hari ini, mari kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang pasti hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah. Yang kedua, Allah pastikan memberikan nikmat kepada kita hari ini. Kita masih diberi kesempatan panjang umur, diberikan nikmat sehat, dan kita hari ini bisa bersama untuk berangkat ke masjid ini untuk menunaikan sholat Jumat. Karena ada sebagian saudara kita yang hari ini mereka harus berhadapan dengan virus corona. Mereka harus diisolasi, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah, tidak bisa melaksanakan ibadah seperti kata hari ini, yang gerak dari kita tanpa dibatasi sebagaimana mereka. Ini merupakan satu nikmat yang layak dan patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kerabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah-risalahnya. Hadirin jemaah salat Jumat yang mulia, pada kesempatan ini khatib mengajak kepada pribadi dan kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah, dan takwa menjauhi dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan membacakan ayat Al-Quran. Sebagaimana ayat ini memberikan satu peringatan kepada kita agar kita bisa mengambil nilai pelajaran dari ayat ini. Tidak hanya sebatas informasi belaka, tapi ayat ini betul-betul bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi bima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di akhir ayat. Dan carilah kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan lupakan kebahagiaan duniamu. Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah menyuruh kepada kita mencari kebahagiaan akhirat, tapi tidak meninggalkan kebahagiaan dunia. Tapi bukan berarti bagaimana kita sibuk setiap waktu, setiap saat urusan akhirat, lantas kita meninggalkan dunia. Tidak begitu. Atau sebaliknya, kita sibuk dengan urusan dunia sehingga kita mengabaikan akhirat. Tidak begitu juga. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk tawajud, adanya keseimbangan
antara semangat mencari kehidupan akhirat, tapi juga tidak boleh melupakan kebahagiaan dunia. Maka di dalam ayat yang lain, boleh nanti dibuka dan dicatat, surat Bani Israel atau surat yang ke-17 ayat 18 dan yang ke-19. 18 dan yang ke-19. Kurang lebih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul azillata azzalna lahu fiha man nasa'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya dunia itu apa yang kami kendaki kepada orang-orang yang kami kendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, berdasarkan ayat surat Al-Isra yang ke-18, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka dunia itu akan disegerakan oleh Allah baginya. Tapi bagian mereka kelak di akhirat adalah neraka jahanam. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita hari ini tidak perlu heran kalau ada orang nampak sekali mencari duitnya gampang, usahanya maju, dia punya jabatan, punya kedudukan, punya gelar, diraihnya dengan mudah, hartanya melimpah, uangnya banyak, tanahnya di mana-mana. Kenapa demikian? Karena ayat ini Allah. Jadi kalau orang itu condongnya kepada urusan dunia, maka Allah juga akan menyegerakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebagaimana dalam hadis, salah satu hadis arba'in, hadis yang insyaallah yang pertama, di sana disebutkan, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, kecondongan hatinya kepada Allah dan Rasulnya, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Lanjutan hadisnya, siapa yang condong terhadap dunia dan wanita, maka dunia dan wanita itu juga akan disegerakan, akan diberikan kepada yang memiliki kecondongan itu. Maka sangat jelas subhanallah. Maka yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, apakah kita hari ini condong dengan urusan dunia, atau kita condong urusan akhirat, atau mengimbangkan antara dunia dan akhirat? Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas berdasarkan ayat dan hadis tadi, kalau kita punya kecondongan dengan urusan dunia, maka dunia itu akan dihamparkan. Dan kata Nabi, hal yang paling aku takuti bukanlah kekayaan atau dunia ini diberikan kepadamu, bukanlah kemiskinan diberikan kepadamu, kata Nabi. Yang paling kukhawatiri kepada umatku ini bukanlah kekurangan, kemiskinan, kemaratan yang akan menimpa dirimu, tapi ketika yang aku khawatiri adalah ketika dunia ini diberikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena kalau orang sudah sibuk dengan urusan dunia, biasanya urusan akhiratnya sudah tidak terlaksana dengan baik.
Atau kalau orang sudah sibuk dengan urusan dunia, biasanya akhiratnya berantakan, akhiratnya tidak terurus. Biasanya begitu. Nanti kita bisa paparkan. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang berikutnya, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum masbura." Barang siapa yang mengendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan baik. Jadi ayat ini jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Ayat yang ke-18 menceritakan kecondongan urusan dunia, sementara ayat yang ke-19-nya bicara tentang siapa yang mengendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan dia dalam keadaan orang mukmin, orang beriman, maka usahanya itu akan dibalas dengan baik. Hadirin jemaah salat Jumat yang mulia, berdasarkan dua ayat yang kita bacakan tadi, ayo kita coba renungkan hari ini. Apakah kita condong dengan urusan dunia atau kita lebih condong kepada urusan akhirat? Dan tadi saya sampaikan, kalau orang sudah sibuk dengan urusan dunia, biasanya urusan akhiratnya terlalaikan. Dan indikatornya gampang di Murakullah. Indikator orang itu cinta kepada dunia itu gampang. Apa itu? Kalau orang itu sholat, dia sholatnya tidak bertakbir bersama dengan imam, pasti orang itu disibukkan dengan urusan dunia. Gampang. Jadi kalau kita mengukur orang itu condongnya ke dunia atau condongnya ke akhirat, gampang banget. Lihat pada saat dia menegakkan sholat 5 waktu. Kalau sholatnya dia tertegak tepat waktu, di awal waktu dilaksanakan secara berjamaah, takbir bersama dengan imam, di mana imam takbir dia juga ikut takbir, itu bertanda dia lebih menginginkan kehidupan akhirat. Berarti dia sungguh-sungguh untuk mikirkan akhiratnya. Tapi kalau sholatnya dia suka terlambat, sholatnya suka telat, sholatnya kadang-kadang tidak tepat waktu, pasti orang ini lebih suka dengan kehidupan dunia. Itu indikator pertama. Dan indikator kedua, kalau diajak ngobrol, coba dipancing. Satu kalimat saja dipancing dengan urusan dunia. Ketika dia dipancing kok dia sibuk dengan bicaranya, semangat sekali, udah, berarti di otaknya, di pikirannya, di hatinya dunia itu lebih dominan. Tapi kalau disentil dengan urusan akhirat, dia tidak semangat, berarti dia lebih semangat urusan dunia ini. Gampang. Nah sekarang ini di Merakullah, kita ini bagian yang mana? Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita nggak perlu heran. Kalau hari ini sekali lagi ada orang yang mudah nyari duit, ada orang yang mudah usaha dan sebagainya, ya kan memang contohnya itu. Tapi ingat, di akhirat bagian mereka adalah neraka jahanam. Kenapa dia masuk neraka jahanam? Yaitu tadi, sholatnya suka ditunda, ke masjidnya kadang-kadang. Bahkan ada orang Islam yang ke masjidnya cuma seminggu sekali, sholat Jumat, 5 waktunya tidak ditegakkan di masjid. Banyak jemaah pun. Kapan cara melihatnya? Lihat coba waktu subuh. Waktu subuh lihat. Makanya sholat subuh itu adalah merupakan sholat ukuran keimanan masyarakat setempat. Kalau subuhnya itu kok di masjid itu rame, subuhnya tertegak jemaahnya itu kok rame, itu pertanda keimanan masyarakat itu bagus, imannya kuat. Tapi kalau subuhnya lihat
hanya satu baris, hanya dua baris, bahkan kadang cuma 3, 4, 5 orang, itu pertanda bahwa iman di masyarakat itu sangat lemah. Dan itu kita menyaksikan, ya, coba lihat di beberapa masjid. Padahal mayoritas penduduk yang tinggal di dekat masjid itu boleh dikatakan 99,9% adalah muslim. Tapi yang sholat subuh berapa? Berapa? Tapi kalau ditanya, wahai Tuhan, apakah Anda cinta dunia atau akhirat? Woi akhirat! Tapi subuhnya gak ke masjid. Subuh gak ke masjid. Ini jam berapa? Jadi kalau orang sibuk dengan urusan dunianya begitu. Subuhnya tidak terbangun, duhurnya telat, atau duhurnya repot, asarnya tanggung, maghrib di perjalanan, isya ketiduran, subuh kesiangan. Begitu. Itu paket. Orang kalau sudah cinta dunia itu begitu jam berapa? Sibuk sampai dia lupa akan dirinya. Maka dalam ayat lain, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan orang terhadap dunia sampai dia lupa kalau dirinya akan masuk kubur. Maka jemaah Rasulullah melalui khutbah ini, ayo perbaikilah kecenderungan kita urusan akhirat. Kenapa? Karena dunia ini semuanya nanti akan kita tinggal. Gak usahlah kita terlalu ngoyo dengan urusan dunia. Sebab kalau kita ngoyo terlalu dengan urusan dunia, saatnya pasti kita nanti akan nyesel. Buktikan kalau gak percaya. Kenapa dia harus menyesal? Duitnya banyak, hartanya di mana-mana, punya jabatan, punya kedudukan, usahanya maju. Tapi ternyata apa? Dia makan saja sudah dibatasi. Makan daging sepotong sudah nggak sanggup. Kenapa? Karena dia takut darah tinggi, takut nanti stroke. Padahal dia punya duit. Dia punya duit, hartanya melimpah. Tapi minum 1 sendok gula, 1 sendok teh sudah nggak sanggup. Kenapa? Karena dia sudah punya gula darah. Lantas apa? Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bergelimpangan dengan harta, uangnya melimpah, banyak, bahkan tidak berseri. Tapi apa? Di ujung masa tuanya, hidupnya sakit-sakitan. Bahkan sampai dia masuk rumah sakit, makan pun sudah tidak lagi lewat mulut. Makan pun sudah tidak lagi sebagaimana biasanya. Tapi dia makannya harus pakai selang. Makan pakai selang, minum pakai selang, buang BAB pakai selang, apa-apa pakai selang. Lantas pertanyaannya, mana duitmu yang banyak? Mana duitmu yang banyak itu? Gak ada apa-apa. Kalau nggak percaya buktikan. Kita ini gagah, kita ini berdiri tegak, kita ini masih bisa berjalan, masih bisa bicara karena Allah kasih nikmat sehat kepada kita. Coba kalau Allah sudah kasih kita stroke, sudah tidak mampu lagi untuk bisa berkorban, tidak bisa lagi untuk bisa bicara. Apa iya jemaah Allah kita ibadah menunggu nanti setelah dikasih penyakit? Waktu sehat kita sibuk dengan urusan dunia. Begitu sudah terkena stroke, mulut kita mengot, keluar air, ngeces, baru terpikir pengen sholat di masjid, pengen berjemaah, pengen baca Quran, terlambat.
Siapa yang ada di sini yang nggak mungkin terkena stroke? Apa enggak kita nanti ibadah menunggu setelah kita dikasih penyakit diabetes? Setelah badan kita kurus, tinggal kulit sama tulang, makin hari makin kurus, makin kurus, makin kurus. Atau mungkin kita terkena luka, luka kita tidak sembuh, kemudian jadi koreng, kaki kita membusuk, tinggal menunggu diamputasi, baru terpikir kita akan sholat, terpikir kita akan ke masjid, terlambat. Siapa yang gak mungkin akan terkena diabetes? Kita semua punya peluang seperti itu. Bahkan hari ini tanpa kita sadari bahwa kematian itu makin dekat sama kita. Kenapa? Makan ini sudah gak boleh, makan ini sudah gak boleh, makan itu sudah gak boleh. Itu pertanda nikmat kita sudah satu persatu sudah mulai dicabut. Dan kalau nikmat itu sudah mulai dicabut, barangkali kita sudah tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Artinya apa? Allah tidak melarang untuk mencari urusan dunia, tapi Allah perintahkan suruh seimbang. Tapi ternyata menjaga keseimbangan ini berat dan Allah. Itu tadi saya kasih contoh. Ayo jujur kepada kita masing-masing. Coba cek dalam 1 minggu ini, nggak usah 1 bulan. Dalam 1 minggu ini, siapa di antara kita sholatnya yang tidak terlambat? Tepat waktu, di awal waktu. Siapa di antara kita? Hanya bisa dihitung dengan beberapa jari saja. Secara umum, banyak orang sholatnya masih terlambat. Itu pertanda lebih cinta dunia daripada akhirat, lebih cinta kepada dunia daripada cinta Allah dan Rasul. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi sadarilah bahwa kehidupan ini semuanya akan berakhir. Maka setidaknya melalui mimbar ini saya mengajak, ayo perbaiki sholat kita. Ayo perbaiki sholat kita. Harta yang kita punya, harta yang kita miliki semuanya akan ditinggal. Dan yang kedua, jemaah rahimakumullah, apa yang mesti harus kita lakukan? Yuk, semua kita nanti akan meninggal. Kalau nanti kita meninggal, yang kita punya istri, yang kita punya saudara, punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak, punya paman, punya pakde, apakah ketika nanti kita wafat, orang-orang yang cinta sama kita, mereka mau menemani kita? Apakah ketika nanti kita sudah berada di liang kubur, apakah mereka itu mau menemani kita? Tidak, jemaah Allah. Semua akan meninggalkan kita dan kita sendiri di alam kubur. Lantas, kalau kita pengen punya teman di dalam kubur, maukah jemaah Allah? Ketika nanti kita wafat, walaupun kita punya istri, punya saudara, tidak ada menemani, tidak masalah. Tapi ada yang menemani, akan jadi sahabat sejati kita, akan menemani kita sampai kiamat nanti. Siapa mereka? Al-Quran yang senantiasa dibaca, dan pada saat nanti kita wafat, malaikat Al-Quran itu akan menjelma menjadi makhluk. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis, ketika orang itu semasa hidupnya rajin baca Quran, maka ketika dia wafat, kemudian pada saat dimandikan si mayat itu, maka Al-Quran yang menjelma menjadi makhluk tadi, dia berada di samping kepalanya. Kemudian ketika mayat itu dihantarkan ke makam, dikubur, 7 langkah orang yang mengubur pergi, malaikat Munkar Nakir pun dia datang. Pada saat malaikat Munkar Nakir dia datang, Munkar Nakir pun mengatakan kepada si Al-Quran menjelma menjadi makhluk tadi, dia mengatakan apa? Wahai Tuhan, minggir sejenak, kami akan menanyai si mayat ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Quran yang menjelma menjadi makhluk tadi? Wahai malaikat, aku tidak akan pernah meninggalkan orang ini sebelum aku memastikan bahwa orang ini masuk ke dalam surga nanti.
Luar biasa jabal Quran. Al-Quran yang akan menemani kita ketika nanti dikubur. Di saat orang tidak ada yang menemani, cuman pertanyaannya, hari ini jam 12:15, apakah kita semua sudah baca Quran? Apakah kita semua sudah mentilawahi? Apakah kita semuanya sudah membaca? Kalau kita sibuk dengan urusan dunia, biasanya bacaan Qurannya tidak pernah dibaca. Kapan baca Qurannya? Kalau ada orang meninggal, itu pun yang dibaca cuma surah Yasin. Kalau tidak ada orang meninggal, kalau tidak ada orang punya hajat, maka Quran bisa jadi tidak pernah dibaca. Maka melalui kesempatan ini jemaah ayo, dua hal yang disampaikan pada kesempatan ini. Ayo jaga sholat kita 5 waktu. Yang kedua, rajinlah kita baca Quran, karena semua kita nanti akan meninggal. Insya Allah, apabila kita rajin sholat tepat waktu dan Al-Quran senantiasa kita baca, insya Allah, kalaulah kita nanti wafat, maka nanti ada yang menemani ketika kita dikubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.